Oke, nanti ini membantu bagi yang tidak hadir gitu ya. Oke, yang kedua ini adalah untuk pertandingan sepak bola ya. Jadi garis-garis ini bermakna bahwa inilah yang akan pertama kali bertanding, kemudian yang pertama ini ya, kemudian ini adalah pertandingan kedua, masing-masing pemenang ini akan bertanding kembali, begitu kan? Ya, sehingga nanti ada babak penyisihan, semifinal dan final, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Coba lihat yang ketiga, gambar apa ini? Silsilah keluarga. Keturunan Dokter. silsilah keluarga. Silsilah ya. Iya, Iya, silsilah. Iya, silsilah keluarga. silsilah ya. Oke, Keturunan. ini adalah parent, orang tua, begitu ya. Kemudian ini anaknya, kemudian nanti ya, dan seterusnya. Begitu ada silsilah keluarga di sini. Ada garisnya. Dengan membaca ini, dengan melihat gambar, ini kan kalian tahu bahwa ini adalah ibu ya. Ini adalah ayah, kemudian ini adalah anak-anaknya. Demikian seterusnya, begitu ya. Dengan adanya hubungan garis ini. Nah, yang seperti itu, itulah yang dinamakan dengan graf. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi, boleh nggak ini panahnya diganti dari sini ke sini? Atau dari A ke B boleh nggak saya tukar dari B ke A? Ternyata tidak boleh ya, karena akan berubah maknanya. Apa namanya? Tidak mungkin, menjadi tidak mungkin. Kalau misalnya pada asalnya dari A ke B, yaitu rumput dimakan belalang, tidak bisa kita balik jadi belalang dimakan rumput. Nah, itu tanda panah itulah yang penting di sini. Artinya apa? Di situ ada yang namanya graf berarah. Nah, graf berarah itu apa? Graf sendiri itu apa sih sebetulnya? Graf itu intinya hanya ada dua ya. Yang pertama adalah himpunan titik, ada yang sebenarnya menyebutnya vertex. Yang kedua adalah himpunan garis. Himpunan titik dan himpunan garis. Kalau misalnya ada yang menyebutnya misalnya G dalam kurung VE, kalau kalian sudah pernah mengambil teori graf itu kan ditulisnya seperti ini ya. Ini ya. G dalam kurung P, E gini ya. Nah, V-nya ini adalah himpunan titik. Himpunan titik itu tidak boleh kosong. Ya, titiknya tidak boleh kosong. Yang titiknya tadi itu ya, kalau misalnya tadi kalau kita digambar tadi ya titiknya itu apa tuh? Rumput, belalang. Nah, garisnya itu kan hubungannya, hubungan antara keduanya. Kemudian apa itu titik atau edge ya? Titik. Kalau sisi maksudnya. Sisi. Kalau sisi itu apa? Pasangan berurut PI, PJ. Ya berarti ada garis dari PI ke PJ. Begitu. Ya, kemudian I-nya itu ya, tadi yang PI tadi, PI-nya di sini. Kalau di sini kita pakai simbolnya PI, tapi kalau yang biasa ada juga yang menotasikan seperti ini ya. Secara umum graf itu terdiri atas himpunan titik V. Himpunan titik V-nya ini tidak boleh kosong, sedangkan himpunan sisinya boleh kosong, begitu ya. Kalau ini untuk yang graf berarah, berarti pasangan berurut PI, PJ akan berbeda artinya dengan PJ, PI. Bisa dimaklumi ya, bisa dipahami ya. PI, PJ itu berbeda dengan PJ, PI. Kalau PI ke PJ itu berarti kan panahnya dari PI ke PJ. Iya kan? Kalau PJ ke PI, ya dari PJ ke PI. Nah, titik-titiknya itu tadi kita sebut sebagai PI tadi ya. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan graf berarah. Jadi kalau graf berarah itu ya graf yang ada arahnya. Gitu ya. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu kalau kalian ketemu jalan yang satu arah, sering nggak ketemu seperti itu? Pernah ya? Pasti ada ya jalan yang satu arah ya. Kalau apa yang terjadi kalau kalian mengambil arah sebaliknya? Ya, kena tilang paling sih ya. Kena tilang ya. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah graf berarah ya tadi ya. Graf berarah itu tadi yang pertama apa namanya? Elemennya itu adalah PI. Apa itu PI? Titik. Kemudian sisinya apa? Pasangan berurut PI, PJ ya. Jadi itu saja untuk graf berarah itu. Yang perlu kalian note di sini adalah PI, PJ itu kalian tidak boleh langsung menulis PJ, PI. Itu berarti adalah apa tuh? Berarti kan jalannya tuh dua arah begitu. Kalau yang seperti itu boleh aja tapi tidak boleh sembarangan. Kalau yang diketahui PI, PJ kalian tidak boleh menulisnya PJ, PI. Nah, sekarang dengan gambar ini bisa menjadi lebih mudah kita melihatnya. Sekarang PI ke PJ, ini maksudnya apa? PI ke PJ, maksudnya ada ya. Jadi tadi titik tadi apa? PI, berarti P1 di sini kita punya berapa titik? Bisa dilihat di gambar, ada berapa titiknya? Ada 7, Ibu. 6.
7. 7 Ada yang titik. 6, ada yang 7. Ada 7. Ya, benar ya, ada 7 ya. Ada P1, P2, P3, P4, P5 ini isolated vertex, artinya titik yang terisolasi. Kenapa terisolasi? Ya kalau pulau terisolasi tuh dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak ada jalan mau kemana-mana, nggak ada nih. Ya biarin aja, tapi kan dia titik gitu kan, kita harus gambarkan juga. Kemudian P6 dan P7 berarti ada 7 titik atau 7 vertex ya, boleh kalian menggunakan titik atau vertex ya. Saya gunakan titik aja ya, titik gitu ya, ini titik. Nah, sekarang apa maksudnya P1 ke P2? Ada arahnya. Berarti kita bisa menuju P2 dari P1, betul nggak? Kalian bisa menganggap ini jalan deh, jalan. Sedangkan yang P2 ke P3 ini bisa kalian bolak-balik. Jadi kalian tuh mau ke P2 dari P3 bisa. Begitu ya. Coba kita perhatikan dari P1 ke P7. Bisa lewat mana saja? P1 ke P7. Ke P2 bisa, ke P5 dulu. P1, Lalu P2 P2, bisa. P3, P3 baru ke P7, P3. atau P1, P3, P7. Iya, bisa P1, P2, P3, P7, atau lewat jalan P1, P3, P7. Ini masing-masing dia merupakan jalan atau walk ya, namanya walk gitu ya. Nah, kemudian ada yang seperti ini. Ini kita menunjukkan notasi. Kalau PI ke PJ berarti hanya satu arah, PI ke PJ saja. Sedangkan tidak berlaku sebaliknya. Misalkan seperti ini, P1 ke P2 itu bisa, tetapi P2 ke P1 tidak ada. Betul ya? Sedangkan yang panahnya bolak-balik seperti ini, ya, ini menunjukkan sisi berarah dua-duanya. Jadi dari PI ke PJ ada, demikian juga dari PJ ke PI juga ada. Contohnya P2 ke P3. Ya, jadi P2 ke P3 ini kita bisa buat panah yang tanda apa namanya? Panahnya ini ada 2 begitu. Nah, jadi berdasarkan gambar 1 ini, gambar 1 yang ini kita bisa peroleh seperti ini. P1 ke P2 ada, P1 ke P3 ya ada ya, kemudian P3 ke P7, kemudian P4 ke P6. Sedangkan yang arah panahnya ada 2 ini hanya P2 dengan P3. Nah, sedangkan tadi yang sudah saya katakan P5 ini tidak berhubungan dengan titik manapun, atau kalau misalnya di graf itu namanya isolated vertex atau titik yang terisolasi. Mau jadi titik seperti ini? Gak mau ya? Nggak ada temennya dia. Oke, lanjut. Nah ini, ya jadi santai aja nih. Coba nih sekarang nih. Gambar dari 2A, kita bisa lihat P1 ke P2 ada arahnya. Kemudian P2 ke P3 ini arah panahnya ada 2, kemudian P3 P4. Masih mudah ya. Sekarang yang gambar 2. Gambar 2 nih gimana nih? Walaupun dia panahnya banyak gitu kan, tapi kan kita bisa lihat ya. Yang satu arah yang mana saja nih? P1 kemana? P1 ke P2, P1, P2 ke P3, P5. Terus salah. P2 kemana saja? P2 ke P3, P2 itu ke P3. P3 dan P4. P3 ke P4. Sudah ya, P2 sendirian ya. Kemudian yang panahnya ada 2 ada di P4 ya, P2 P4 ya. P3 kemana P3? P3 ke P4. Ke P4. P4. Oke, udah. P3 ke P4. P4 ke P4 P5. kemana? P5. P5 saja. P4 ke P5 kemana lagi? P4 ke P5 P2. bisa ke P2, P3. P5 bisa ke P2, Oke. bisa ke P3. Ya. Bisa ya? Oke. Nggak sulit kan? Ya, ini santai nih belajarnya. Oke, sekarang yang C. Yang C. Ini yang C gimana? P1 kemana? P1 Ternyata nggak bisa ada. ke P2. Yang P2 ini yang arah panah 2 ini ya. Jadi P1 Oh, yang ke P2 ke tapi satu. pakai yang panah 2 ya. Heeh. P1 kemana lagi? Nggak ada ya? P2. Nggak ada ya. Nggak ada lagi ya. P2 kemana? P2 hanya ke P2 P3. Cuma P2. P2 ke P1 dan P2 ke P4 P1. P3 saja. Oke. P3 ke P4. P4 ke P1. Oke. Ya, mudah ya. Jadi setelah belajar ring polinomial, belajar ini ringan ya. Gitu ya. Oke. Sekarang hubungannya. Kan kemarin katanya di awal ini kan adalah aplikasi aljabar linear pada teori graf. Di aljabar linear kita belajar matriks. Dan ternyata dengan bantuan matriks kita bisa melihat ini menjadi lebih mudah. Bagaimana? Nah, jadi kita buat dulu yang namanya matriks kan ada entry-entry-nya, benar? Iya. Entry-entry-nya untuk yang graf seperti ini hanya ada 2, bisa 1 atau 0. Ya, jadi hanya ada 1 atau 0. Kita definisikan dulu.
Jadi graf berarah n titik, jadi kalian bisa bayangkan ada n titik, nanti matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar berukuran n kali n. Kebayang ya? Kemudian matriks ini didefinisikan seperti ini. Kapan dia 1, kapan dia 0. MIJ artinya apa ini? Entry pada baris ke I, kolom ke J, bernilai 1 jika ada sisi dari PI ke PJ. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Jadi nanti kalian kebayang ada matriks bujur sangkar berukuran n kali n. Kenapa n kali n? Karena titiknya ada n. Kalau misalnya titiknya ada 4 ya berarti nanti kita akan bertemu dengan matriks ukuran 4 kali 4 gitu ya. Kemudian kapan dia 1? Kalau ada sisi dari PI ke PJ, ingat kita sekarang ini sudah memikirkan bahwa ini arahnya ya, berarti bisa ada dari P1 misalnya ke P2, berarti nanti M12-nya bernilai 1. Kalau tidak ada jalannya gimana? Kalau tidak ada sisinya ya 0. Nah, contoh. Sekarang seperti ini ya, gambar 2, kita lihat lagi gambar 2 yang tadi. Nah, ini gambar 2. Baik, saya akan sebentar ya, saya siapkan ininya dulu supaya kita bisa menulis. Kalian bisa juga langsung nggak ada ini. Oh, ada sebentar. Jadi kira-kira matriks apa yang terbentuk dari gambar 2A? Bisa coba-coba ya. Ada berapa matriksnya nanti berukuran berapa kali berapa untuk yang 2A? 4 kali 4. 4 kali 4 ya, karena kita tinggal melihat titiknya ada berapa. Karena titiknya ada 4 di sini, maka kita akan bertemu dengan matriks bujur sangkar. Ini untuk yang ini dulu ya, untuk yang A. Jadi nanti matriksnya berukuran 4 kali 4. Nah, seperti ini. Di sini adalah entry-nya adalah M11. M11 apakah ada? Nah, kalau di graf ini ada yang titiknya seperti ini ya. Namanya ya gini ya. Di sini kan nggak ada. Loop ini ya, namanya loop. Jadi dari P1 ke P1 sendiri namanya loop, tapi kebetulan di sini nggak ada. Jadi sehingga dari P1 ke P1 entry-nya bernilai 0. Gitu ya. Kemudian dari 1 ke 2 ada nggak? Ada. Berarti nilainya 1. Dari 1 ke 3 apakah ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dari 1 tuh cuma ada kedua, jadi yang lainnya 0 gitu aja ya gampangnya ya. Dari P2 ke mana? P2 ke P3. Ketiga ya, ketiga. Begitu berarti kan di sini. Yang lainnya 0 gitu kan? Ya, gitu ya. Iya. Oke, ya sekarang yang ketiga. Ketiga kemana saja? Kedua dan keempat. Kedua dan keempat. Berarti di sini 1, di sini lainnya 0. Kayak gitu ya. Kemudian yang 4 kemana saja? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semua. Kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Mudah kan? Mudah ya? Oke, yang ini sama ini ya buat latihan. Bisa ya? Latihan itu gimana caranya ya? Di sini kita buat coret-coretannya ya, maksudnya kita coba. Kemudian bener nggak nih jawaban kita? Bisa lihat slide berikutnya kan ada, gampang kan? Jadi latihannya seperti itu ya. Jadi kita tinggal melihat dulu jumlah titiknya ada berapa? Ada 5. Berarti kita ketemu dengan matriks 5 kali 5. Kemudian masing-masing entry-nya tadi aturannya begitu. Jadi kalau dari 1 ke 1 ada nggak? Nggak ada. Ini tadi yang saya kenalkan namanya loop ini ya. Ini namanya loop. Ternyata tidak ada loop di sini kan? Ya berarti untuk yang yang di diagonal gitu pasti 0 semua ya, karena 2 ke 2 nggak ada, 3 ke 3 nggak ada, 4 ke 4 nggak ada, dan lain sebagainya udah nggak ada ini. Jadi seperti inilah matriksnya. Bisa dipahami? Saya aman ya. Ya, apalagi kemarin setelah belajar selalu 0. Iya benar, Pak Ibnu Hadi ya, karena di sini tidak ada loop, maka diagonal utama matriksnya selalu 0. Ya, kecuali kalau misalnya dia ada loop. Oke, ini bisa kita lanjutkan. Jadi itu adalah representasi. Nah, ini coba, ini belum saya hapus nih yang tadi kita cek sama-sama. Sama nggak dengan ini? Sama nggak?
Sama ya. Sama. Ya, jadi demikian juga nanti Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya bisa cek yang B dengan C ya. Jadi kalau tadi kan yang B itu adalah matriks ukurannya 5x5 karena titiknya ada 5. Kemudian bagaimana cara menempatkan 0 dan 1? Di sini matriks entry-entry-nya hanya entry-entry-nya hanya 0 dengan 1. Nah, tadi seperti pertanyaan Pak Ibnu Hadi, seluruh entry pada diagonalnya itu bernilai 0. Iya, kenapa? Karena tidak ada loop di situ ya. Oke. Jadi ini sudah bisa. Nah, sekarang kalau tadi tuh gimana sih? Tadi tuh dari mana nih? Dari sini ya, dari apa ini namanya graf, kita cari matriksnya, betul? Ya, dari graf kita cari matriksnya. Nah, kalau kebalik gimana? Diketahui matriksnya, suruh gambar grafnya. Bisa nggak? Ya, gimana sih caranya? Caranya itu yang di bawah ditutup dulu, sebetulnya gitu. Yang di bawah ditutup dulu, kemudian baru kita gambar yang di atas, baru disesuaikan dengan yang di bawah. Ada berapa titik berdasarkan matriks ini? Ada berapa titiknya? 4. Empat. Ada 4. 4. Misalkan saya mau gambar yang berbeda deh dari bawah ya, walaupun nanti ya grafnya sama saja. Saya mau gambarnya gini deh, misalkan kayak gitu ya. P3, di sini P4. Nah, saya misalnya mau gambarnya yang agak berbeda tampilannya gitu. Nah, sekarang dari P1 ke P1 nggak ada. P1 kemana saja adanya? P2 dan P3. Dan ke P3. P2 dan P3. Oke, digambar garis begini, apa yang lupa? Panahnya. Harus ada panahnya. Ya, karena kita tuh gambarnya graf berarah. Ini panahnya, anggap aja panahnya ya mungkin bisa di inilah ya. Oke, sekarang lanjutkan dari P2 mau kemana bisanya? P3 saja. P3. P3 aja kan? Yang lainnya kan nggak ada, 0 ya. Iya. Oke, terus ini berarti panahnya gini. Nah, sekarang dari P3, P3 kemana tuh? P1 dan P4. dan P4. P1, berarti kan kita buatnya begini ya. Gini ya. Jadi itu yang panahnya ada 2 gitu ya. Nah ini. P2 ke P4. Tadi P3 deh. 3 ke P4. Berarti seperti ini. P4 ada kemana-mana? Ada. Nggak ada. Dia 0 semua. Ya, jadi graf yang dihasilkan seperti ini. Ya, jadi kita bisa bandingkan dengan yang ini sama ya. Sama ya. Oke, jadi kita yang pertama tadi dari graf kita buat matriksnya, yang kedua dari matriks vertex itu tadi ya, kita bisa gambar grafnya ya, tidak sulit. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Nah, sekarang pengaruh di dalam keluarga. Nah, bayangkan keluarganya masing-masing ya. Bisa membayangkan keluarganya masing-masing. Siapakah yang paling berpengaruh di dalam keluarga? Ini apa sih istilahnya tuh? Kasta di dalam keluarga. Gitu. Oke, bisa kita lihat ya. Suatu keluarga terdiri atas seorang bapak, seorang ibu, seorang putri, dan 2 orang putra. Ada berapa orang di sini? Ada 5, Ibu. 5. 4 tambah 5 ya. Baca baik-baik. Oh, ternyata begini. Ada berapa orang di rumah itu? Ada berapa? Ada 5. 5. Ada orang tua ya, ayah dan ibu. Kemudian anaknya tuh ada 3, cuma dibedakan yang putri 1, yang laki-laki 1, yang laki-laki 2, yang perempuan 1 gitu. Nah, ternyata kan di dalam keluarga kita tidak bisa menampik bahwa kadang-kadang ya kalian bisa bercermin ya di diri kalian sendiri ya. Kalian itu nurutnya sama siapa? Bener nggak? Jadi ternyata seorang ibu ini, ibu hanya bisa mempengaruhi putri ya, anaknya yang perempuan sama putranya tapi yang sulung gitu. Bayangin ya. Kemudian kalau bapaknya bisa mempengaruhi kedua anak laki-lakinya. Terus si yang putri ini, anak yang perempuan ini bisa mempengaruhi bapaknya. Kemudian putra sulung bisa mempengaruhi adik laki-lakinya. Oke, dan sang putra bungsu ini bisa mempengaruhi ibunya. Sebentar, ini siapa yang nggak ini ya? Ini ada yang apa? Oh, Evi. Oke, ini saya mute dulu. Apa namanya?
Oke, ini saya mute dulu ya. Nanti kalau misalnya mau menjawab boleh di unmute, boleh. Saya juga senangnya sih kuliah yang interaktif gitu ya. Jadi jangan saya doang yang ngomong gitu kan. Oke, ini bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Atau nanti kalau nggak suka Bu cerita yang ini, saya suka cerita keluarga saya sendiri. Ya udah buat aja gitu kan. Jadi kalian bisa saya tuh bisa dipengaruhi ibu saya. Oh oke. Terus bapaknya bisa mempengaruhi apa ya? Terserah ya. Dari sini kita bisa buat matriksnya dan grafnya. Ibu, bapak, putri, putra sulung, putra bungsu. Gitu ya. Jadi ini siapa? Ibu. I ibu, B ini siapa? Bapak. Kemudian P-nya siapa? Putri. P ini siapa? Putra sulung. Yang ini putra bungsu. Bungsu. Sekarang kita perhatikan si ibu. Ibu bisa mempengaruhi siapa? Putri dan putra sulung. ya. Oke, berarti putri dan putra sulung. Berarti kan ada graf ada apa namanya? Ada sisi ya yang ada arahnya dari I ke P dan I ke PS, betul nggak? Dari I ke P dan I ke PS, betul? Sudah lihat ya, sudah ada ya. Nah sekarang kita lihat bapak. Bapak bisa mempengaruhi kedua putranya tadi. Dia bisa mempengaruhi kedua anak laki-lakinya. Berarti B ke PS dan PB. Betul ya? Berarti B, mana B ini? B ini ke PS sini dan PB. Betul ya? PS ke B ke PS dan B ke PB. Kemudian si putri. Putri ini bisa mempengaruhi bapaknya tadi ya. Berarti P ini ada sisi berarah ke B. Kemudian PS, putra sulung, hanya bisa mempengaruhi putra bungsu. Bisa mempengaruhi adiknya gitulah ya. Jadi PB ini bisa mempengaruhi PS bisa mempengaruhi PB karena yang PB ini yang bungsu ya, PS ini yang sulung. Jadi dari PS ke PB itu ada sisi berarahnya. Kemudian PB ini siapa nih? Putra bungsu bisa mempengaruhi ibunya. Relate sih ini, kayaknya bener lah ya. Nih ya, jadi PB ini bisa mempengaruhi ibunya gitu. Kemudian anak perempuan itu bisa mempengaruhi bapaknya, ya bener lah kayak gini. Kira-kira tuh kayak kenyataan gitu ya, mendekati kenyataan. Bisa dibuat ya, jadi seperti ini dari kasus ini ya, dari pengaruh di dalam keluarga ternyata bisa kita gambarkan ke graf dan matriks vertex-nya. Masih mudah? Masih aman. Boleh lah ya. Nah, sekarang langkah di papan catur. Siapa yang suka main catur? Yang kalau misalnya luncur itu kan jalan aja kan, gampang ya, diagonal gitu ya. Kemudian kalau misalnya pion, ya maju-maju aja satu langkah gitu kan. Nah, Perdana Menteri juga enak. Yang agak ribet ini kan siapa sih? Kuda. Yang agak ribet itu kuda, kalau menurut saya sih. Bener nggak? Kuda, karena kadang-kadang kita juga kalau misalnya main catur kan nggak memperhitungkan yang langkah si kuda lawan ini tahu-tahu kemakan aja gitu. Kalau saya sih ya, mungkin saya kan masih amatir main catur gitu. Ya, jadi kita sekarang mau melihat untuk yang di catur ini kita terapkan ke graf berarah. Coba perhatikan, kalau kita dari satu nih, posisi kuda kita ada di satu, kita bisa kemana aja? 8, 6 dan 8. 8. Bisa ke 6 ya, karena di sini kan L ya. Kemudian ke bawah sini. Ini ya. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada ya. Kita nganggapnya ini ya, ini sebetulnya bukan catur beneran. Kalau catur beneran ya kita nganggapnya ini adalah 9 kotak aja, dan dibatasi dulu geraknya pada 9 kotak dulu ya. Karena langkah pertama. Dia bisa nggak ke sana lagi? Ya bisa, tapi kan setelah langkah pertama. Kan sekali jalan memang satu langkah kan. Oke, jadi dari 1 ke 6 dan 1 ke 8. Kita lihat ininya, grafnya di sebelah kanan, gambar 6. 1 ke 6, kemudian 1 kemana? 1 ke 8. Kira-kira kalau ya, dari 8, bisa nggak balik lagi ke 1? Bisa. Ya, karena L juga kan, dari 6 juga begitu ya, sehingga dia kan dua arah. Ya. Dia sisinya dua arah. Oke, sekarang kita lanjut ke 2. 2 itu bisa kemana aja nih? Dari 2 ke 9 ke 7. Oke, 2 ke 9 dan 2 ke 7. Dan dia bolak-balik, bener ya? Kalau dari 9 bisa ke 2 dan dari 7 bisa ke 2. Ini kayaknya jago catur semua ini. Ya. Oke. Kemudian dari 3 sama ya. Jadi
untuk di sini ya, di sini kita bisa melihat bahwa langkah pada papan catur ini dapat ya, yang kita batasi pada 9 kotak seperti ini bisa kita gambarkan bisa kita gambarkan graf berarahnya seperti ini. Kalau punya graf berarah, tentu saja kita akan punya matriks vertexnya ya, jadi seperti ini. Oke, sebelum ke sana, matriks yang terbentuk ini ada berapa kali berapa ya? 9 kali 9. 9 kali 9 kali 9. 9. Ya, 9 kali 9. Nanti 1 ya, pada baris ke-1 itu kemana saja yang ada entry-nya 1? Ke 6 dan ke 6 dan 8. 8. Lainnya 0. Lainnya 0 ya? Iya. Oke, lihat nih. 6 dan 8, lainnya 0. Untuk bantu Bu banyak banget 9 gitu ya. Bolehlah ditulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di atasnya, kecil-kecil aja gitu ya. Kalau untuk membuat matriks seperti ini. Kemudian sama juga ya. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap titik, dari setiap titik kita punya, kayaknya ini graf simetris, ya nggak sih? Graf simetris sih kayaknya ini ya. Iya nggak? Graf simetris itu ini seperti pencerminan nih di diagonal utamanya, tapi di sana dan di sini kan sama. Bener nggak? Ya, graf simetris nih. Kenapa? Ya karena kita lihat di sini tadi kan, kalau dari 1 bisa ke 6, 1 bisa ke 8, baliknya juga bisa. 8 bisa ke 1, 6 bisa ke 1, ya kan dua arah tuh, ya. Oke ya, jadi dari langkah pada papan catur telah kita gambarkan grafnya, demikian juga kita bisa bentuk matriks vertexnya. Dapat ya? Bisa dipahami? Ya, jadi dari tadi yang pengaruh dalam keluarga, kemudian ke papan catur, mungkin nanti ada yang bisa juga pakai ini ya, jalan ya, jalan atau rute penerbangan. Kebayang kan, rute penerbangan ya, ya nanti bisa penjadwalan itu ya untuk rute pesawat gitu ya. Oke, sekarang di sini kita sekarang kembali ke pengaruh tadi dalam keluarga. Yang si ibu tadi mempengaruhi siapa-siapa, kemudian balik ya. Ternyata kita itu bisa mempengaruhi seseorang nih dari sini. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, si B ini siapa? Bapak itu nggak bisa mempengaruhi ibu loh ternyata. Ya, ini Bu Retno ketawa, beneran ya Bu ya, kenyataan ya. Mungkin gitu. Si bapak juga bisa loh. Pengalaman. Yang pengalaman pribadi senyum-senyum nih. Ya, Bapak nggak bisa. Tetapi kita bisa lewat jalan lain ya. Nah, ternyata kan kita jalannya tuh nggak tunggal ya. Maksudnya kenapa jalannya nggak tunggal? Nggak bisa lewat sini ya. Udahlah lewat ini dulu, agak panjang sedikit jalannya muter nggak apa-apa, yang penting nyampe. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita bisa melihat dari graf ini, si bapak ini bisa mempengaruhi kedua putranya tadi kan, termasuk putra bungsunya, bener nggak? Nah, dan kita tahu bahwa putra bungsu bisa mempengaruhi ibunya. Ya udah lewat jalan situ aja. Jadi mempengaruhi putra bungsunya, baru nanti putra bungsunya yang bilang ke ibunya. Nyampe juga kan? Bener nggak? Ya, itu trik gitu ya. Siasat. Ya, Bu. Ya. Sias. Oke. Nah, sekarang gini, sama juga baliknya. Ternyata ibunya nggak bisa mempengaruhi bapaknya. Bener ya di sini ya. Ibu nggak bisa mempengaruhi bapak. I ke B itu nggak ada. Nggak ada kan? Tetapi kita lihat, ibu ini bisa mempengaruhi putrinya, anak perempuannya tadi, dan putrinya tadi bisa mempengaruhi bapaknya. Iya. Kita lewat jalan ini. Kalau tadi bapaknya lewat jalan putra bungsu, ibunya sekarang lewat jalan anak perempuannya, gitu ya. Nah, itulah disebut sebagai hubungan dua tahap. Ya. Ada hubungan dua tahap. Kenapa hubungan dua tahap? Karena lewat dua jalur gitu kan. Maksudnya gitu nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Kalau itu satu tahap kan langsung. Kalau misalnya di penerbangan tuh gini. Misalnya saya mau ke Lombok, ke Mataram. Ada nggak pesawat langsung? Saya kan posisinya ada di Lampung nih ceritanya. Ada nggak? Nggak ada. Ternyata gimana? Kemana dulu? Ya ke Jakarta. Ke Jakarta dulu, baru dari Jakarta nanti ke Mataram begitu ya. Itu sama, ada dua tahap, sama seperti ini ya. Jadi kalau si ibu nggak bisa mempengaruhi bapak dan bagian juga sebaliknya, ternyata bisa dua tahap lewat jalan lain. Kita perlu bantuan orang lain ternyata. Kalau tadi di rute penerbangan kita perlu kota lain untuk transit, kalau di sini kita perlu orang lain untuk bantu mempengaruhi, kira-kira gitu. Bisa dipahami hubungan dua tahap dan ini bisa langsung dibayangkan aplikasinya kayaknya ini ya.
Si ibu ketawa. Bisa di ini kan ya. Jadi sama seperti misalnya kita oke, ada pertanyaan penjumlahan vektor. Bisa nggak ya? Penjumlahan vektor ya, vektor kan punya arah dan satuan ya, bisa ya. Oke, tapi kan kalau vektor itu ada satuannya. Nah, nanti ini ada pertanyaan dari Faiz ya. Berarti kayak penjumlahan vektor gitu jatuhnya. Kita ngelihatnya kayak vektor sih ya. Ini orang aljabar nih kayaknya nih. Jadi ngelihatnya vektor kemudian dijumlahkan. Tapi kalau vektor itu kan ada ininya, ada satuannya. Kalau di sini kita nganggapnya sama aja semua gitu. Ya, kalau seperti kayak sama aja kan kayak di rute penerbangan tuh kita nganggapnya pokoknya ada arah, kita nggak memperhitungkan harga dan lain-lain. Dan siapa tahu kan ada rute penerbangan yang lebih murah walaupun dia 3 tahap, misalkan kayak gitu. Ya, jadi itu bisa juga diterapkan. Oke, ini yang dimaksud di sini adalah kita bisa mengenali apa yang namanya hubungan 2 tahap dengan hubungan 3 tahap. Misalnya ada nih, misalkan gini ya, saya bisa mau ke Lombok, tapi itu penuh, penuh. Saya nggak bisa pesan tiket gitu kan. Kita bisa memperhitungkan dengan yang hubungan yang 3 tahap misalnya. Berarti kan kalau 3 tahap berapa kali transit? 2 kali. 2. Ya, 2 kali ya. Kalau 2 tahap itu kan 1 kali transit, kalau 2 tahap itu 2 kali transit. Sama seperti dengan ini, si bapak itu mau juga mempengaruhi ibu, tetapi nggak langsung lewat putra bungsu. Dia lewat putra sulungnya dulu. Ya, misalkan seperti itu. Ada juga kan bisa. Kenapa ya? Mungkin kalau ini ya mungkin ini lagi marahan atau gimana misalnya gitu kan. Nah, habis di putra bungsu barusan dimarahin sama bapaknya gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai hubungan 1 tahap. Hubungan 2 tahap ini oke, kita lewat putra sulung. Jadi si bapak mempengaruhi putra sulung dulu, putra sulung baru mempengaruhi putra bungsu. Jadi ini ada hubungan 3 tahap, artinya 2 kali transit. Transitnya di mana? Di putra sulung dan di putra bungsu, baru kemudian sampai ke ibunya. Untuk kasus keluarga ini, bukankah kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri ya Bu dalam kenyataannya? Iya bisa, tetapi kan nggak ada gunanya. Maksud saya gini, Bu Retno ya, Retno apa Bu Retno? Kita bisa mempengaruhi, maksudnya mau ada loop, Bu Retno, iya Bu Retno mau ada loop, ya udah kan kita bisa ngatur diri kita sendiri, kan kita tujuannya mau mempengaruhi orang lain Bu. Kita kan misalnya ingin punya keinginan, weekend mau kemah, misalkan gitu, weekend mau kemah nih, yang lain nggak mau, kita mempengaruhi siapa nih? Saya mau mempengaruhi misalnya kalau bapaknya iya, kan iya gitu satu keluarga, ya udah. Berarti saya mau bilang, misalkan saya ibunya, kita mempengaruhi dulu siapa nih, putra bungsu, misalkan kayak gitu. Kalau kita mempengaruhi diri kita sendiri ya kepentingannya, ini berdasarkan kepentingan. Sama seperti misalnya suatu tim bertanding dengan dirinya sendiri, ya memang bisa bertanding dengan dirinya sendiri, tapi kan ini pertandingan untuk menentukan siapa yang tim yang paling unggul, misalkan kayak gitu ya Bu Retno. Oke, terima kasih tanggapannya Ibu ya. Berarti menarik ini, Bu Retno langsung apply nih ke keluarga. Oke. Kalau ada yang anggotanya, ada yang independen, nanti jadi titik terisolasi ya Bu. Ih, kasihan. Iya, bener. Sendiri dia, sendiri. Kalau titiknya cuma 1, terus ya udah, sendiri aja ya. Oke, nah sekarang begini. Tadi kita sudah ngapain? Tadi kita sudah mengenali dari suatu kasus, kita gambarkan grafnya, kita buat matriks vertexnya atau matriks titiknya. Nah, sekarang ini kita juga sudah tahu hubungan 2 tahap dan hubungan 3 tahap. Selanjutnya baru masuk ke teorema. Nah, teoremanya ini apa sih gitu ya? Ternyata kalau misalnya M itu merupakan matriks vertex dari suatu graf berarah, kemudian MIJR ini adalah entry. Jadi ini M pangkat R ini apa ya? M pangkat R ada yang tahu? M pangkat R itu apa ya? Ordo. Ada yang tahu M pangkat R? Ya, matriks dipangkatkan dengan suatu bilangan. Ordo. Ya, matriks dipangkatkan. Hah, gimana? Ordo. Matriks M ini berordo berapa? Matriks M pangkat R. Jadi matriks M itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak R kali. Begitu. Ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Jadi matriks M pangkat R itu memang dipangkatkan dengan suatu bilangan bulat ya. Maka MIJ yang dari entry dari matriks M pangkat R tadi merupakan jumlah hubungan R tahap dari PI ke PJ. Nah, di sini kalau aplikasi matriksnya, kita melihat contohnya sekarang. Oke, silakan ada yang tunjuk tangan, silakan. Tadi raise hand, siapa tadi? Siapa ya? Udah lower hand.
Oke. Nah, sekarang seperti ini. Kita ambil contohnya. Nah, ini saya tadi tuh yang saya bicarakan. Saya mau ya, ini adalah misalkan ini adalah jalur penerbangan lokal yang melayani 4 kota. Jadi P1, P2, P3, P4. Ini masih kita belum perhitungkan waktunya dan lain-lain ini ya, masih ada sebenarnya masih ada variabel yang lain. Kemudian dari P1 ke P4, kita mau kemana sih? Dari P4 ke P3. P4 ke P3. Oke, dari P4 ke P3. Itu kan sebetulnya bisa langsung, benar nggak? Bisa langsung. Tetapi kan ya itu tadi, ada kendala misalnya full. Pada hari yang bersangkutan ternyata tiketnya sudah kosong, nggak bisa dibeli lagi gitu ya. Apakah ada jalan lain? Jadi sini ingin ditentukan hubungan dari kota P4 ke kota P3. Pertama, kita buat dulu M-nya. M ini apa? Dari mana ini M ini? M ini dari mana? Masih ingat? Matrix vertex. Iya, matriks vertexnya. Jadi dari P1 bisa kemana aja? Kedua bisa, ketiga bisa. Bisa ya? 4 nggak bisa, 0. Kemudian dari P2, kemana nih P2? P3. P3, P4. P1. P1. Ke 1, oke ya. Ke 1 sama ketiga ya. Kemudian yang 3 ini bisa ke 1, kemudian ke 4. Dan ke-4. Oke. Kemudian P4 bisa kemana? Ke P3 dan P2. Oke, berarti 2 dengan 3-nya kan isi ya, seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan matriks kuadrat ini? Ya, dikuadratin aja. Jadi M kuadrat M itu kali adalah M. N kali M. Iya. Mau cek? Ini perkalian matriks. Nah, makanya kemarin ini perkalian matriks ini penting loh. Kita mau pakai di teori graf, kita mau pakai di pengelolaan hutan, kita mau pakai di strategi permainan, gitu ya. Ini kita kalikan. Kalau nggak percaya bisa dicek ya. Oke, nanti bisa dicek sendiri ya. Jadi M kuadrat ini adalah yang ini, M pangkat 3 ini yang ini. M kuadrat untuk apa? Untuk mengetahui hubungan 2 tahap. Oh, main adek. Bentar ya. Ya. Jadi M kuadrat ini untuk mengetahui hubungan 2 tahap. Sedangkan yang M pangkat 3 itu untuk mengetahui hubungan 3 tahap. Sudah tahu ya, yang kalau 2 tahap tadi transitnya sekali, kalau yang 3 tahap tadi transitnya 2 kali. Gitu ya. Nah, sekarang dari M kuadrat dan M pangkat 3. Sekarang kita perhatikan kan gini ya. Kita itu kan maunya dari 4 ke 3 ya. Kita kan maunya dari 4 ke 3, bener nggak? Dari 4 ke 3, berarti M4, 3. Di sini ada kan ini? Kenapa yang kita perhatikan 4, 3? Karena kita mau dari P4 ke P3. Sekarang di sini, coba perhatikan, M43, kalau nggak ada pangkatnya berarti M saja ya. Ini adalah matriks M. M43 sama dengan 1. Berarti terdapat satu hubungan 1 tahap dari P4 ke P3, yaitu langsung. Jadi ada pesawat langsungnya di sini ya. Jadi kayak kita dari Jakarta dari Lampung ke Jakarta dan dari Jakarta ke Lampung kan ada ya. Jadi ada 1 tahap nih. Dari P4 ke P3 ada 1. Ada 1 hubungan 1 tahap. 1 tahap nggak transit langsung. Sekarang P4 ke P3 untuk yang M kuadrat. Ada nggak entry-nya? Ada 1 nih. 1 nih ya. Kita hanya perhatikan yang ini loh. Kita hanya perhatikan yang ini. Beda nanti kalau yang ditanya dari P2 ke P3, berarti entry-nya adalah baris kedua kolom ketiga, yang ini, gitu ya. Sekarang kita perhatikan yang ini dengan yang ini. Artinya apa nih? Ada hubungan 2 tahap dari P4 ke P3. Apa hubungan 2 tahapnya? Saya lihat di sini. Sebentar. Nah, ini. Ternyata lewat P2, karena ada 1 ya. Ini ada 1 ya. Ini adalah jumlahnya. Jadi jumlah hubungan berapa? Ya, R tahap gitu kan. Nah, sekarang di sini P43 yang di matriks yang ada, kalau ada 2-nya berarti di sini adalah di M kuadrat ada 1. Berarti di sini, ini kan ada 1 tadi ya. Nah, ini kan 1 nih. Nah, ini. Berarti ada hubungan 2 tahap. 2 tahap berarti transit sekali lewat P2. Berarti di sini P4 ke P2 ke P3. Ada lagi nggak? Nggak ada. Udah nggak ada. Kalau P4 lewat sini, ya langsung 1 tahap. Kalau ke sini 2 tahap. Jadi P4 ke P2, baru dia ke P3.
Nah, sekarang perhatikan di M pangkat 3. Ternyata kalau 3 tahap, dia bisa ada 3 jalur. Nah, jadi ini jumlahnya ya. Jadi ini adalah jumlahnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau untuk yang 3 tahap, artinya dia 2 kali transit. Ini agak-agak aneh juga sebenarnya ya. Dari P4 ke P3, kok balik lagi gitu ya. P4 ke P3, kemudian balik lagi. Ini kayaknya agak-agak, apa sih? Muter-muter. Kan udah nyampe terus ngapain lagi sih gitu kan ya. Tapi di sini kita melihat semua kemungkinannya, walaupun nanti yang mau dipakai pasti yang ke bawah ini deh ya, P4, P2, P1 ke P3, berarti lewat P2 dulu ke P1 baru ya, jadi P4 lewat ke P2 dulu baru ke P1 baru ke P3. Kalau misalnya dia bisa aja sih ke sini P4 ke P3 ke P1 ke P3 boleh, terus ngapain gitu kan. Nah, tapi di sini adalah yang kita lihat adalah semua kemungkinannya. Atau ke sini P4 ke P3 balik lagi ke P4 balik ke P3 lagi. Itu sih pulang pergi namanya ya enggak? Gitu. Ya. Jadi yang di sini adalah semua kemungkinannya. Jadi apa yang dimaksudkan ini tadi adalah bahwa apabila M merupakan matriks vertex dari suatu graf berarah, maka si MIJ ya, pangkat R ini adalah entry ke IJ dari matriks M pangkat R, maka MIJR ini merupakan hubungan R tahap. Jadi jumlah hubungannya. Jadi seperti tadi ya, di sini. Di sini berarti jumlah hubungan 3 tahap dari P4 ke P3 adalah 3. Siap kuis? Kemarin belum ada kuisnya loh ya. Siap kuis? Ya siap, harus siap dong. Bentar ya. Oke. Udah siap kuis kan? Siapkan pena sama kertas. Nggak sulit, ini nggak sulit. Sebenarnya cuma ngeliat aja bisa ya. Cuman ya siapa tahu ada yang mau ditulis dulu kayak gitu kan, ya kan. Misalnya gitu ya. Jawabannya apa? Bu, saya di KRL berdiri. Aduh, Dewi. Ya udah, nggak apa-apa Dewi. Lihat ini aja bisa. Lihat slide aja bisa. Lihat slide aja bisa. Berarti saya belum yang hitung-hitung nih. Belum yang hitung-hitung. Udah siap ya? Saya hanya bilang ini agar siap-siap aja dulu ya. Siap. Ini mudah. Jawabannya di mana? Di chat. Ngikut temannya boleh nggak? Boleh. Tapi kan terserah. Nanti ngikut yang bener ya bener dapatnya. Kalau ngikut yang salah ya salah. Ya, di chat. Gampang aja nih. Saya belum pakai ngitung-ngitung nggak? Udah siap? Nggak usah deg-degan, ini gampang. Lalu ibu ini gampang banget gini dijadiin kuis. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak memperhatikan kan juga nggak bisa gitu. Sudah siap? Pertanyaannya adalah, udah siap bener ya? Mendengarkan udah kelihatan? Udah kelihatan? Dewi juga mudah-mudahan bisa lihat ya walaupun sedang di kereta. Bu Dewi atau Mbak Dewi ini ya. Oke. Ini ada lagi, bisa, oke, Bu Dewi, ya, Mbak Dewi lah ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, berapakah jumlah hubungan 3 tahap dari P1 ke P3? Berapakah jumlah hubungan 3 tahap dari P1 ke P3. Udah pelototin aja. Hubungan 3 tahap dari P1 ke P3. Ya, cepet banget, 27. Ingat, ikut-ikutan teman boleh. Kalau salah, tanggung sendiri. Berapakah jumlah hubungan 3 tahap dari P1 ke P3? Pertanyaannya 3 tahap, melototin yang mana? Tinggal gitu kan. Pertanyaannya adalah hubungan 3 tahap. Apakah di M, atau M kuadrat, atau M pangkat 3? Gitu. Jadi ini nih hanya melihat satu entry tertentu. Saya masih menunggu 19 orang yang menjawab. Belum ada, masih ada 43, baru 43 yang menjawab. Saya ulangi pertanyaannya, berapakah jumlah hubungan
3 tahap dari P1 ke P3. Melototin grafnya juga boleh sih, tapi lebih enak melototin matriksnya. Kalau matriksnya kan langsung kelihatan ada berapa. Kalau ke graf, hitung dulu. Kalau 3 tahap berarti 2 kali transit. Ya, 2 kali transit. Betul kan? Kalau 3 tahap berarti 2 kali transit. Dari P1 ke P3. Baik. Gampang banget ya Bu kuisnya. Iya, gampang lah. Ya kuis namanya kuis gampang-gampang aja gitu. Nanti ini saya tinggal save chat gitu. Oke, masih ada yang baru jawab baru 53. Masih ya. Jadi pertanyaannya adalah saya ulangi, berapakah jumlah hubungan 3 tahap dari P1 ke P3? Ya, gampang ya. Ini pintar ya. Mandiri ya. Mandiri. Sekolahan. Sekolah. Di situ dekat Indomaret. Ini Poligon. Reza Yuliani siapa ya? Oh, saya nggak bisa mute. Padahal host ya. Oke. Oh, saya unpin dulu kayaknya. Nggak bisa loh. Oke, sudah semua jawabannya. Yang masih ada 3 orang lagi yang belum jawab. Oke, saya save chat ini ya. Kita lihat jawabannya. Benar semua, jangan-jangan. Kok ya 3 kali transit. Oke. Nah, iya, kita hanya melihat, oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah 3. Masalahnya Bu ngelihat yang mana gitu kan? Ada yang bisa bantu jawab? Bu ngelihat yang mana tadi? Lihat yang mana? Nah, ini jawabannya benar semua sih. Di M pangkat 3. Iya, di M pangkat 3 karena ditanyanya adalah 3 tahap, 2 kali transit. Terus dari P1 ke P3 berarti kita lihat entry yang mana? Baris 1 kolom Garis 3. pertama kolom ketiga. Baris 1 kolom ketiga. Iya, tinggal baris 1 kolom ketiga. Ya udah nilainya 3. Yang mana sih? Salah. Nah, yang mana nih? Yang ini. Bener semua jawabannya. Walaupun tadi banyak yang ini sih ya, banyak yang ini. Sekarang kalau dari 3 ke 1, ada berapa? 3 tahap. Ada 3 tahap 4. Ada 4. Gampang kan? Oke. Gampang ya? Iya, gampang asal memperhatikan. Kalau nggak memperhatikan ya nggak tahu apa itu hubungan 3 tahap, hubungan 2 tahap, apaan gitu ya. Ya tadi kita analogikan seperti, ini saya save chat dulu ya, untuk chatnya itu, kenapa kok Bu kuisnya gampang-gampang gitu, ya nggak apa-apa. Oke, nah jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya yang dimaksud dengan, bentar, ini teman tadi, oke sampai di sini kita tadi ya. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau M2 dan M3, apa bisa dibuat grafnya? Oke. Kalau seperti ini ya, siapa Bu Ria ya? Oke, Bu Ria. Kalau untuk graf titik tadi, itu adalah, ini macam-macam ya Bu ya, ada matriks titik, ada matriks yang misalnya seperti ini. Jadi kalau untuk matriks vertex yang kita definisikan tadi, 0 jika ada sisi berarah dari, tidak ada ya. Kalau misalnya gini ya tadi ya, MIJ sama dengan 1 apabila ada sisi berarah dari PI ke PJ. 0 jika tidak ada selainnya. Seperti itu kan. Nah, bagaimana dengan M2 dan M kuadrat dan M pangkat 3 ini? Ada angka 4, ada angka apa namanya nih? Angka 3 dan seterusnya. Bagaimana cara menggambarnya kalau seperti ini? Ya. Jadi matriks vertex itu adalah salah satu cara untuk menggambarkan graf ini ke dalam, merepresentasikan graf ini ke dalam suatu matriks vertex. Dia hanya ingin menunjukkan apakah ada sisi berarah dari PI ke PJ. Kalau untuk yang ini ada angka 2. Ada angka 2. Kalau misalnya ingin menggambarkan bobot, ya mungkin bisa. Tetapi untuk graf yang seperti ini ya hanya bisa digambarkan untuk matriks M ini. Seperti itu kira-kira ya. Tapi maksudnya apakah nggak ada Bu aturan yang lain? Ada, bisa.
Caranya bagaimana? Caranya misalnya P1 ke P2 ini Ibu tambah bobotnya. Misalnya bobotnya berapa? 3, atau berapa untuk memperhitungkan jarak misalnya atau apa. Nanti yang di sini misalnya dari P1 ke P2 itu jaraknya 3 satuan ya, bisa 3 kilo atau 30 menit misal ya. P1 ke P3, misalnya P1 P3 kan di sini ya, angkanya 3, misalkan seperti itu. Bisa juga seperti itu, tetapi untuk graf yang seperti ini, matriks vertexnya ya yang ini. Isinya apa? Hanya 0 dan 1, bukan 0, entry-nya hanya 0 atau 1. Tapi kalau untuk aturan yang lain ada nggak? Ya bisa saja, bisa. Untuk yang pembobotan tetapi, untuk yang graf berbobot. Seperti itu. Ibu Ria ya tadi jawabannya ya. Oke. Apalagi ya? Ada kemungkinan nanti MN entry-nya bisa tak 0 semua ya Bu. Artinya apa ya? Berarti kan jumlahnya nanti bisa dilihat di sini ya. Ini juga bisa menjadi suatu topik misalnya ya. Ada kemungkinan nanti nilai M pangkat N-nya bisa tak 0 semua. Iya, artinya apa? Artinya untuk menuju ke suatu titik, misalnya M pangkat 5. M pangkat 5 itu ternyata tidak 0 semua. Berarti untuk setiap 2 titik, kita bisa menempuh dari PI ke PJ. Ya tinggal berapa tahapnya. Gitu maksudnya, Pak Ibnu Hadi. Ya. Kemudian untuk siapa lagi nih jawabannya? Faiz. Gimana cara hitung? Ya kali coba-coba, kalau iya enggak dong, kita kan pakai aplikasi dong, pakai ya kita nggak ngitungnya langsung. Kalau ini kan hanya untuk contoh kita buatnya ya M kuadrat, M pangkat 3 kita ngitungnya manual. Iya kan kalau kotaknya se-Indonesia Raya, ya nggak 4 vertex lah, ya banyak kan. Ya itu kita ngitungnya ya pakai bantuan lah ya, pakai alat. Misalnya kita bisa pakai software yang lain, bisa pakai software matematika atau apa untuk menghitung perkalian matriks ya. Kita tinggal inputkan saja 01, tapi ya kalau untuk yang besar untuk yang ukurannya besar seperti itu, kendalanya itu adalah kita butuh ketelitian yang cukup besar. Karena 0 dengan 1 pindah saja 1 geser 1 ya artinya kan beda. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita punya M pangkat 3, kita bisa dapat M-nya ya, Bu. M pangkat 3, kita bisa dapat M-nya ya, Bu. Misalkan kayak gini, ini saya belum pernah ya untuk menghitung seperti ini. Kalau misalnya bilangan kan bisa kita akar pangkat 3 ya, tapi ini kan matriks. Kalau matriks misalkan kayak gini. Kalau misalnya ketemu yang seperti itu, misalnya kan kayak gini ya, ada ide sih, saya ada ide untuk menyelesaikan ini, tetapi agak sulit. Misalkan begitu ya, ini kan suatu M ya, berarti kayak M itu kita misalkan siapa? Misalkan AIJ, berarti kan A11, A12, dan seterusnya. Misalkan kita punya sampai gini ya. Oke, saya tulis dulu aja. Misalnya, tapi ini untuk ukuran yang kecil. Kalau untuk ukuran yang besar, saya nggak yakin. Misalnya ini nggak sih? Ya tentu saja dengan bantuan software mungkin bisa ya. Seperti ini. Kalau misalnya tadi pertanyaannya Pak, ini kita punya misalnya M pangkat 3 gitu ya. Misalkan punya M pangkat 3, misalnya di sini adalah ini kita punya misalnya A11, A12 gitu ya. Ini sulit ya menulisnya. Bentar. Seperti ini tadi ya. Mana? Oke, ini. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita kan punya M ya. Nah, M ini kita misalkan yang adalah A11, A12, A13, dan seterusnya. Kemudian ini kita pangkatkan, berarti kan kita akan punya suatu perkalian matriks. Ya, tetapi walaupun itu nanti dalam suatu variabel, AIJ gitu kan. Nah, kemudian nanti untuk yang pangkat 3, hasilnya adalah 1, 3, 3, dan seterusnya ini. Jadi kita harus menyelesaikan lagi ya, kayak SPL gitulah kira-kira. Seperti itu ya. Itu ide dari saya, mungkin ada cara yang lebih tepat untuk bisa ya. Kemudian sebentar, ini pertanyaannya Andreas, apakah MIJ maksimal berderajat maksimum J? Ini maksudnya gimana? Berderajat ini maksudnya gimana? Berderajat ini gimana, Andreas? M-nya maksimal kayak ini M pangkat berapa, Bu, gitu? Nggak usah maksimal, terserah aja, boleh maksimal. Lebih dari, misalkan ini M pangkat 3. M pangkat 3 ya. Mau M pangkat 4, M pangkat 5, tergantung nanti kegunaannya. Berarti kan kalau semakin besar itu kan kita semakin banyak transitnya gitu ya.
Biasanya kan kalau Walaupun lebih kita banyak ingin- dari titiknya nggak apa-apa, Bu? bisa saja. Kan tetap saja kita bisa mengalihkan suatu matriks itu, misalkan gini ya, kita punya M-nya itu ukurannya 2 kali 2. Berarti kan J-nya 2 tuh maksimumnya. Bukan berarti kita nggak bisa ngitung M pangkat 3 kan? Bisa saja kan? Iya. Cuman kepentingannya apakah dia nanti kayak tadi, seperti tadi untuk yang 3 tahap tadi P1 ke P3 balik lagi ke P1 itu kan ya tidak ada gunanya gitu ya. Tapi kalau untuk bisa atau tidak bisa. Tuh. Kemudian apakah nanti ada kemungkinan M pangkat N entry-nya bisa tak 0 semua? Oh yang tadi ya. Menurutku iya betul Sofian ya. Kemudian M ekuivalen dengan M untuk suatu nilai N di Z. Maksudnya ekuivalen. Bisa jadi project itu Pak ya, Pak Ibnu Hadi ya. Oke. Sesuatu yang membuat penasaran ini bisa dikerjakan mungkin Pak. Jadi suatu curious ya. Oke, dalam kehidupan nyata kadang ada suatu masalah sistem jaringan tingkat berlapis atau multilayer network system ya. Menurut Ibu, kira-kira seperti apa bentuk matriks ketetanggaannya? Sebentar ya. Berarti kita harus mendefinisikan suatu matriks, bukan matriks vertex yang tadi hanya 0,1 begitu ya. Ya ini mungkin bisa menjadi suatu masalah. Pandi bisa bicara? Iya, Bu. Oh iya, gimana nih? Untuk multilayer. Jadi kebetulan saya itu risetnya di perbankan. Kebetulan Iya, saya Pak. sempat baca-baca tentang sistem jaringan perbankan begitu. Di situ ada beberapa model yang menggunakan sistem jaringan yang berlapis gitu, multilayer kayak gitu. Itu ada yang graf, ada yang apa gitu. Tapi di paper itu saya belum pernah lihat mereka itu bentuk matriks ketetanggaannya kayak apa gitu. Tapi makanya saya perlu mungkin tahu. Oh iya. Oke, ini mungkin perlu dilihat dulu bentuk grafnya Pak ya. Kalau grafnya mungkin ada ya Pak ya? Kalau di paper kan biasanya langsung ini gambar-gambar kemudian simulasi hasil gitu. Jadi saya itu kayak gimana ini bingung. Iya, ini mungkin karena saya belum bisa membayangkan untuk yang jaringan yang bertingkat itu seperti apa mungkin ya Pak ya, untuk yang multilayer network system ini ya. Tetapi kalau misalnya ini kan kita hanya bisa membayangkan seperti ini. Yang menjadi titiknya itu apa? Yang menjadi titiknya itu apa Pak misalnya? Kemudian yang menjadi sisinya itu apa? Kemudian nanti hubungan antara titik dengan sisi itu kan kita representasikan ke dalam bentuk matriks. Kalau misalnya grafnya dulu kita bisa punya gitu, misalnya bukan bisa kita gambarkan, mungkin ini bisa Pak. Bagaimana Pak Pandi? Oke, baik Bu. Kadang memang Bisa, di permasalahannya itu ya kayak gitu tadi, jadi saya agak kurang mengerti ya. Terima kasih Bu. Iya, mungkin bisa nanti kita diskusikan Pak. Siapa tahu bisa untuk proyeknya ini, proyek Baik, Bu, baik. untuk di sini. Jadi sekalian kita kita selesaikan begitu. Oke, terima kasih masukannya Pak Pandi. Ya, jadi ternyata memang untuk dalam kehidupan nyata emang tidak sesederhana ini ya. Jadi kita ini ingin melihat dulu untuk yang kasus yang sederhana untuk kemudian kita terapkan dalam kasus yang lebih kompleks. Misalnya saja seperti ini. Untuk yang penerbangan itu saja tentu saja tidak melibatkan hanya 4 kota, kemudian dan tidak tidak selalu hanya ada satu jalur penerbangan seperti ini. Mungkin bisa dilihat ya untuk rute penerbangan ya, misalkan di suatu maskapai penerbangan, itu panahnya itu saya pernah lihat untuk di petanya itu ya, itu kan pasti ada banyak sekali ya. Titiknya itu banyak sekali, titiknya itu menjadi kota, kemudian itunya sisinya menjadi jalur penerbangan begitu, dan juga nanti saya pernah lihat di mana ya, di bukletnya suatu maskapai penerbangan ya pokoknya ya. Kemudian itu bisa nggak kita buat seperti ini? Ya bisa, tentu saja, tapi kan lebih kompleks. Nanti kita akan perlu bantuan software tentu saja gitu ya, tidak hitung manual. Untuk matriks M-nya, jadi nanti dia berukuran sejumlah kotanya. Jadi kalau misalnya kotanya itu misalnya satu maskapai itu kotanya berkaitan dengan untuk mengurusi misalnya ada 90 kota, ya berarti kan matriksnya berukuran 90 kali 90 begitu.
Tetapi nanti kita tinggal inputkan untuk jalur-jalur penerbangannya seperti ini. 1 apabila ada jalur dari kota A ke kota I ke kota J, kemudian 0 selainnya. Kemudian untuk yang 2 tahap, 3 tahap ini kita tinggal kuadratkan, kemudian pangkatkan 3 dari matriksnya. Mungkin seperti itu. Dan ternyata tadi Pak Fandi bisa membayangkan yang untuk kasus yang lebih kompleks ya. Mungkin itu bisa sih, tapi kita perlu salah satu. Jadi intinya tuh gitu. Kita perlu salah satu dari kasus ya, kasus. Jadi kan ini seperti tadi contohnya ya. Jadi dari mana tadi ya? Yang ini dari contoh yang pertama, ini kan ada suatu kasus. Ini kasusnya dulu kita kita lihat. Kemudian dari sini kan kita harus menggambarkan grafnya. Ya, seperti tadi ya, menggambarkan grafnya, kemudian baru kita representasikan ke dalam bentuk matriks. Nah, untuk kasus yang lebih kompleks mungkin ya tidak akan sesederhana ini, begitu ya. Jadi nanti akan kita lihat lagi bagaimana untuk pengembangannya. Apakah ada cara mengetahui rute tanpa melihat graf secara manual? Ibu Nailul Izati ya, Mbak Nailul Izati. Kemudian, oke. Jadi sebetulnya di sini kelihatan nggak sih? Maksudnya begini ya. Jadi kelihatan nggak seperti yang tadi ya kita diskusikan ya. Jadi ini menjadi diskusi lagi begitu ya. Kalau misalnya kita lihat lebih mudah yang mana? Melihat grafnya secara langsung atau melihat matriksnya? Lebih mudah yang mana? Matriksnya. Ya. Jadi kan sebetulnya masalah kita itu kan ada di graf ini kan. Jadi tadi di jalur penerbangan itu misalnya ya, itu kita mau lihat ada berapa yang 2 kali transit atau 3 kali transit misalkan seperti itu. Kita nggak mungkin melihat ini satu persatu ya. Dari P1 ke P3 ke P ini atau ada kemungkinan yang terlewat. Betul nggak? Iya, takut sulit ya. Tetapi begitu kita melihat matriks M pangkat 3 di sini, kita langsung tahu ya. Dalam 1 detik dapat ini. Ada berapa jumlah hubungan 3 tahap dari P1 ke P3. Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya dapat langsung dengan 1 detik melihat O3. Sedangkan melihat ini bagaimana? Lebih lama. Iya kalau nggak ada, iya kalau tidak ini ya, kalau nggak nggak kelewat begitu kan. Jadi matriks ini menjadi alat bantu kita di sini ya. Jadi sesuai dengan judulnya di awal tadi, aplikasi aljabar linear di sini pada kesempatan ini. Aljabar linear adalah matriks pada teori graf, itu jadi seperti itu. Jadi kita dapat dengan mudah melihat ada berapa hubungan R tahap dari suatu kota I ke kota J. Demikian, mungkin itu. Jadi intinya di situ. Jadi untuk masalah-masalah yang itu ya, jadi bagus sekali ya untuk peserta di sini ternyata langsung kreatif ya, jadi kreatif. Untuk bisa melihat ini ke dalam masalah yang nyata yang Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua bisa melihat. Begitu ya. Jadi untuk Mbak Nailul Izati di sini untuk mengetahui rute tanpa melihat graf secara manualnya ya rutenya ya. Oke ya, lihat ke grafnya ya kita bisa melihat dari matriks ini. Oke. Masih ada? Iya, tentu saja dengan ini kan kita belajar konsepnya dulu, kemudian nanti kita buat programnya. Jadi demikian ya. Sehingga ini akan menjadi lebih berarti begitu ya. Kalau misalnya ini kan hanya kota gitu ya, matriks yang terkait juga hanya 4x4 gitu ya. Bagaimana dengan yang sebenarnya? Ini bisa jadi project juga. Misalnya kan kita bisa tahu ya untuk rute penerbangan dari suatu kota-kota di Indonesia misalkan, atau bisa di persempit gitu ya ke mana. Oke, list rutenya ya itu pakai program juga. Kemudian kita lanjutkan dulu ya sebelum nanti diskusinya. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian nanti kita akan melanjutkan diskusinya. Nah, kita masih ada 2 macam di sini, ada yang namanya klik dengan dominan. Sebentar ya. Baik. Oke. Apakah ada yang pernah mendengar tentang klik ini? Pernah dengar nggak? Yang risetnya tentang graf? Wenti, pernah dengar nggak Wenti? Belum, Bu.
Belum. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain pernah mendengar tentang klik, kita akan belajar klik ini terlebih dahulu. Jadi, klik ini adalah suatu subhimpunan dari graf berarah ya. Subhimpunan artinya kalau dia grafnya misalnya ada 4 titik atau 5 titik, maka klik itu harus memuat paling sedikit 3 titik. Yang masing-masing dari PI dan PJ ini berlaku hubungan dua arah, bisa dari PI ke PJ dan PJ ke PI. Kemudian, subhimpunannya dibuat sebesar mungkin, jadi minimal 3, ya bisa ditambah tetapi memenuhi sifat yang kedua ini. Jadi ada hubungan antara PI dengan PJ, begitu ya. Nah, sekarang bisa dilihat dari graf yang ke gambar 8, bisa diperhatikan. Ini memang belum terlalu banyak ini titiknya ya. Titiknya ada berapa? Ada berapa titiknya? 7. Ada 7. Ya, kita punya klik ya, berdasarkan graf berarah tersebut kita punya klik ada 2 nih. Yang pertama adalah P1, P2, P3 dan P4, bisa kita lihat P1, P2, P3 dan P4 yang masing-masing PI dengan PJ-nya itu punya hubungan dua arah. Jadi baik, misalkan P1 dengan P3 ada nggak? P1 dengan P3 ada hubungan dua arah. P2 dengan P3, demikian seterusnya ya. Kemudian ada juga P3, P4, dan P6. Gitu ya. Jadi P4, P6, dan P3, berarti di sini. Gitu. Ya, jadi masing-masing di antara titiknya ini, P3, P4, dan P6 itu punya hubungan dua arah. Bisa dilihat ya. Kira-kira sulit nggak menentukan klik ini secara langsung? Sulit nggak? Dia harus terdiri atas minimal 3 titik, kemudian masing-masing titiknya, ini di antara kedua titiknya memiliki hubungan dua arah. Ya, jadi ada sisi dua arah di sini, dari P4 ke P6, demikian juga sebaliknya dari P6 ke P4. Agak sulit ya menentukan ini ya. Sulit tidak? Kira-kira. Ya, ini masih sedikit sih grafnya, begitu kan? Nah, sekarang dari klik tadi, kalau kita tadi bicaranya dengan M ya, M itu adalah tadi 01 apabila 1 apabila ada sisi berarah dari PI ke PJ, begitu ya, 0 apabila selainnya. Kalau SIJ, matriks S ini, kalau ada sisinya itu ya bolak-balik, ada dua arah. Gitu. Jadi dari PI, PJ, dan sebaliknya. Kebayang? Sudah kebayang? Sudah kebayang? Bisa gambarkan ini, S-nya apa kira-kira nih matriksnya? Kebayang nggak ini? SIJ. Nah, jadi seperti tadi yang ditanyakan oleh siapa ya tadi ya? Untuk yang pembobotan tadi, Ibu Ria kalau tidak salah ya. Tadi yang tanya pembobotan Bu Ria ya? Iya, Bu. Iya, baik. Nah, kalau di situ kan tadi ya tergantung kita mau mendefinisikannya seperti apa. Ini kita punya matriks S beda lagi. Kalau tadi kan hanya nggak perlu dua arah ya, Bu ya. Kalau sekarang kita harus dua arah. Ini jadi kita membentuk matriks dari suatu graf itu tergantung bagaimana cara kita mendefinisikannya. Kita bisa saja menentukan matriks A misalnya. Matriks A yang mencerminkan suatu graf tertentu, tapi A-nya itu mencerminkan apa? Misalkan bobotnya. Jadi pembobotan dari ini. Oke, Mbak Kori, klik itu berbentuk graf lengkap dengan sisi-sisinya harus dua arah. Iya, harus graf lengkap, Sebentar. Coba kita lihat ya, untuk graf lengkapnya kita bisa lihat di sini. Apakah ini graf lengkap? Oke, 1, 2, 3. Iya ya. P4 ke P2 ke P1. Iya, betul ya. Tadi Mbak Kori ya. Maksudnya seperti itu ya. Iya. Harus graf lengkap ya, karena setiap titik harus terhubung dengan semua titik yang lain dan harus dua arah. Iya benar. Mbak Kori bisa bicara? Gimana? Mbak Kori tadi di mana? Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Iya. Berarti risetnya tentang graf ya, Bu? Iya, Bu Fitri. Oh iya, cocok ini ya, Bu ya. Oke, jadi ada istilah, oh ya graf lengkap. Ya, graf lengkap itu kan yang setiap titiknya pasti terhubung dengan titik yang lain. Ya, Bu, benar. Ya, bisa kita lihat bahwa ini adalah graf lengkap. Dan kita mencoba menambahkan
sebanyak-banyaknya begitu, tetapi tetap setiapnya itu harus ada hubungan dua arah, sisinya harus dua arah. Ya, betul. Terima kasih ya Bu Kori. Oke, ternyata ini graf lengkap. Bagi yang graf lengkap itu apa? Suatu graf dikatakan graf lengkap apabila suatu titik terhubung dengan setiap titik yang lain. Ya, jadi itu adalah sudah di ini apa namanya ini untuk yang syarat yang kedua ini, tetapi dia harus dua arah ya. Jadi untuk setiap pasangan PI dan PJ harus berlaku PI dan PJ ini dua arah. Oke, betul ya Bu Kori. Oke, sekarang dari sini apakah kita bisa membuat S-nya, matriks S-nya dengan definisi yang lain? Kalau tadi si M ya, kalau tadi si M itu kan hanya ini ya, hanya apa namanya? Hanya pokoknya satu arah. Kalau di sini pada graf M, entry ke baris ketiga kolom kelima itu bernilai 1, sedangkan di sini enggak 0. Karena 3 ke 5 itu tidak dua arah. Begitu. Jadi kita bisa melihat perbedaannya di sini, bagaimana kita mendefinisikan graf S dengan graf M. Kan berbeda ya. Kalau M tadi satu arah nggak apa-apa, sedangkan di graf S itu kita coba lihat sedikit ya. Misalnya pada baris yang ke-1 aja gitu. Pada baris yang ke-1 itu yang dua arah kemana saja? Kedua ya. 2, 3, Terus 3. 3 sama 4. 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti itu. Beda ya? Oh, oke, maaf sebentar ya. Oke, baik, maaf ya, tadi ada ini perlu sebentar. Oke, baik, untuk matrik S artinya kita punya aturan yang berbeda lagi, begitu kan? Di sini kita bisa melihat kalau di M, ini P3 ke 5 itu ada nilai 1 gitu ya, kalau di sini kan bernilai 0. Ini bisa diteruskan. Oke, kita coba yang kedua dulu deh. Untuk baris kedua ini berapa ini entry-nya? ke 1, Ke 1, 1, ke 4, ke 3. ke 4, ke 3. Gini ya. P1, P3, P4. Dan seterusnya ya. Ya. Jadi tetap mudah untuk menentukan ininya ya. Ini mungkin ini untuk kasus tadi Pak Fandi ya. Mungkin ya apabila kita sudah bisa menggambarkan grafnya, kemudian kita bisa mendefinisikan matriks terkait graf tersebut. Begitu, tergantung mana yang mau kita lihat. Kalau misalnya nanti terkait dengan pembobotan, ini bisa kita isi dengan bobotnya. Ya, jadi ini bisa macam-macam. Oke, untuk matrik S nggak ada masalah ya. Bisa kita lanjutkan. Matrik S, berarti matrik S yang kita lihat adalah sisi yang dua arah. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ternyata matrik S ini bisa kita gunakan untuk menentukan apakah suatu titik merupakan bagian dari klik atau tidak. Gitu. Gimana caranya? Bisa kita lihat dari teorema kedua. Misalkan SIJ pangkat 3, berarti ini adalah S pangkat 3 ya. Jadi entry ke baris ke kolom ke J pada matriks S yang berpangkat 3. Jadi vertex PI ini merupakan bagian dari klik jika dan hanya jika entry SII ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat vertex P2, titik P2 maksudnya titik P2, kita harus melihat pada S pangkat 3 apakah S22 itu tidak 0 atau 0 atau tidak 0 gitu ya. Kalau tidak 0 berarti dia adalah bagian dari klik. Kita bisa melihat contohnya di sini. Nah, sekarang ini kita punya misalkan ini adalah sebarang ya. Jadi sebarang matriks yang merupakan representasi dari suatu graf berarah. Ini masih bukan graf yang tadi ya. Ini titiknya ada 4. Begitu ya. Jadi nanti pada P1 itu ada graf sisi dua arah dengan P2, P3 dan P4. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi dari matriks ini bisa kita gambarkan apa namanya? Grafnya kalau diinginkan. Kemudian kita menggambar S-nya. Oke. Jadi dari M itu bisa kita buat S-nya. Bisa ini ya? Apa? Bisa diikuti?
Dari M kita bisa dapat S-nya. Dari mana S-nya? S itu dapat dari matriks dua arah tadi. Iya, kita hanya punya M, nggak punya graf. Nggak bisa iya. lihat dua arah apa tidak. Ayo, gimana? Cari yang ini MIJ sama dengan MJI. Yang nilainya Iya, 1. betul. Iya. Kita lihat. Di sini kan 1, 2. 1, 2 kok 1? Kita lihat 2, 1 ada nggak ada? Ini sama ini ada. Ya. Jadi untuk bisa mengisi si 1, 2 itu kan berarti ada apa namanya bolak-balik ya. Kalau misalnya 1, 2 kan 2, 1 juga ada kan? Gitu ya. Coba kita cek lagi satu apa? Ini ya. Coba kita lihat di sini ya, di S ya, di S. Kita lihat dari matriks S-nya yang 0. Saya mau melihat yang 0. Kenapa yang ini 0? Padahal yang ini 1. Kira-kira kenapa? Baris ketiga. Kenapa yang di sini 0, padahal di sini 1? Yang lainnya kan ini juga. Karena enggak Kalau itu dalam bentuk graf, dia cuma satu arah. Jadi iya, cuma satu arah. Iya, cuma satu arah. M34 iya sih 1, M43-nya nggak ada. M43 bukannya nggak ada, yaitu 0 gitu. Jadi nggak bisa 1. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dari M, kita bisa mengecek kenapa kok yang 1, 2 ini 1. Karena di sini 1, 1, 2 ada, 2, 1 juga ada. Ya, memang untuk menentukan S, ini ya memang kita bisa lebih mudah melihat dari gambar grafnya, betul ya? Bisa lihat mana yang dua arah, kita tinggal tulis aja kan. Tetapi dari M juga bisa. Ya kalau misalnya mau dari M digambarkan graf dulu, ya nggak terserah sih, boleh aja gitu ya. Tapi secara langsung juga bisa. Kita bisa melihat yang ini, di sini misalnya 23 ada, 32 ada. Ya udah, di sini ada 1, di sini juga 1. Seperti itu. Bisa ya, jadi dari M itu bisa kita bentuk matriks S-nya. Kemudian bagaimana dapat S pangkat 3? Ya ini kita skip perhitungannya S kuadrat ya. Jadi S pangkat 3 itu adalah kita mengalihkan S sebanyak 3 kali kayak gitu. Oke. Jadi dari M ke S tadi seperti itu cara perhitungannya. Nah, sekarang setelah kita melihat S pangkat 3, apa yang bisa kita simpulkan? Apakah dia punya klik atau tidak? Dari sini. Punya nggak? Punya klik atau tidak? Tidak. Enggak, Bu. Tidak punya klik, nggak ada. Dia itu harus, jadi kalau misalnya P2, titik P2 itu adalah bagian dari klik, kalau di sini nggak 0 gitu ya. Kalau 0 semua nggak ada yang bagian dari klik, berarti nggak punya klik. Ya, jadi dibandingkan kita melototin grafnya, saya bahasanya melototin. Dibanding saya melihat grafnya akan lebih mudah bagi kita untuk dengan bantuan matriks menentukan apakah suatu graf itu mempunyai klik atau tidak. Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan Bu Kori, klik itu adalah apa ya? Graf lengkap ya, graf lengkap gitu ya. Graf lengkap dengan yang sisinya 2 arah. Ya, betul. Tapi minimal titiknya ada sebanyak 3, minimal 3. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan teorema tadi kita bisa menentukan bahwa kita bisa menentukan apakah suatu graf mempunyai klik atau tidak dengan melihat graf S pangkat 3. Baik. Ini. Akan lebih menarik lagi kalau mencoba untuk membuktikan teorema ini ya, semua teoremanya. Seperti tadi ini kan kita hanya menggunakan ya, kita hanya menggunakan kok bisa ya. Klik itu adalah bagian apa? Kita bisa menentukan suatu titik PI merupakan bagian dari klik kalau ternyata kalau SII itu ya, artinya diagonal entry pada diagonal utamanya itu tidak 0. Ya. Oke, sekarang seperti ini. Ini masih sama seperti tadi ya. Jadi kita punyanya M. Kita punya M, kita nggak lihat grafnya, kita bisa tentukan S. Ya, kita dari M kita bisa tentukan S. S ini dari mana? Kita melihat yang di sini yang 2 arah. Contoh, M12 ada, M21 ada. Artinya dari 1 ke 2, dari titik 1 ke 2 itu 2 arah. Sehingga S12 di sini bernilai 1. Kalau S12 bernilai 1, demikian halnya dengan S21. Gitu. Jadi ini juga yang terbentuk adalah matriks simetris. Ya, matriks simetris.
Selanjutnya, kita punya S pangkat 3 ya. Jadi di sini, dari sini kita pangkatkan 3, diperoleh matriks seperti ini, S3, S pangkat 3-nya. Kita bisa memperhatikan langsung, bahwa, nah ini, kita lihat di diagonal utama, titik mana saja yang menjadi bagian dari klik. Berarti di sini adalah S11, berarti P1 bagian dari klik, di sini P2 bagian dari klik, kemudian dan P4. P3 tidak karena bernilai 0. Gitu. Ya, jadi untuk di sini kita bisa melihat aplikasi atau penerapan dari matriks ini untuk menentukan apakah suatu graf mempunyai klik atau tidak dan siapa saja anggotanya. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Ini terkait klik ya. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah mengenai graf dominan. Kalau graf dominan itu apa namanya? Kita bisa terapannya itu ke misalkan kita itu mau mencari juara ya pada suatu tandingan gitu ya. Jadi suatu graf berarah dominan adalah graf berarah sedemikian sehingga untuk pasangan yang berbeda PI dan PJ, apabila PI ke PJ itu tidak ada sisi berarah, maka harus salah satu. Jadi harus PJ-nya ke PI, ini PI ya. PI-nya harus ada sisi berarah. Tetapi nggak boleh keduanya sekaligus, artinya tidak boleh yang dua arah. Kalau dua arah itu kan siapa yang menang gitu kan ya. Ini adalah pengertian dari graf dominan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Bu Kori tadi, ini adalah graf lengkap. Bisa dilihat, ini adalah graf lengkap. Ya, ini adalah graf lengkap. Selalu ada sisi dari suatu titik ke setiap titik yang lain, dan ada arahnya, tetapi tidak ada yang dua arah. Gitu. Ya, jadi tidak ada yang dua arah di sini ya, jadi tidak ada yang dua arah. Oke, ini adalah contoh graf dominan. Kemudian apa hubungannya? Jadi di setiap graf berarah dominan terdapat paling sedikit satu titik yang memiliki hubungan satu tahap atau hubungan dua tahap ke titik lainnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke matriks vertex yang tadi, gitu ya. Jadi ada matriks M di sini, kemudian kita punya M kuadrat. Matriks A diperoleh dari jumlahan matriks M dengan matriks M kuadrat ya. Jadi kita menjumlahkan setiap entry-entry-nya yang bersesuaian. Ini merupakan jumlah total hubungan satu tahap dan dua tahap dari PI ke titik-titik yang lain. Kita contoh ya. Jadi entry pada barisnya. Oke, sekarang contoh nih. Ini diberikan suatu graf dominan. Ini graf dominan yang tadi. Graf dominan kita bisa melihat bagaimana. Jadi setiap titik dari suatu titik ke titik yang lain kita selalu ada sisi dan selalu ada arahnya. Salah satu tapi nggak boleh ada dua arah. Jadi kalau ada P1 ke P2 tidak boleh ada P2 ke P1. Itu adalah graf dominan. Kemudian di sini kita bisa melihat di sini ya. Kita lanjutkan. Sebentar. Ini apa ini tadi? Graf dominannya. Oke, di sini ditandai P1, P2, P3 ya. Oke, nanti kita lihat. Kemudian langsung aplikasi ya mungkin ya. Ini ada suatu tim baseball bertanding. Nah, ini makanya tadi kenapa tidak boleh ada dua arah. Kenapa? Karena untuk P1 dan P2 yang bertanding, yang menang adalah P2. Jadi kalau dua arah kan itu berarti yang menang seri atau gimana ya. Nah, ini kita menentukan di antara satu pertandingan, bertanding satu kali satu sama lain, itu ya kita punya satu pemenang. Artinya dari P1 ke P2 ada sisi berarah begini, berarti yang menang adalah P2. P3 dengan P2 bertanding, yang menang juga adalah P2. P5 dan P2 yang bertanding, yang menang adalah P5. Jadi ini adalah pertandingannya itu semuanya di, istilahnya gini, jadi satu tim itu bertanding dengan semua tim yang lain, kayak gitu. Ya, jadi dari melihat graf ini, dari misalkan kita punya satu tim baseball gitu ya, P1 itu bertanding dengan setiap tim yang lain. Demikian juga P2. P2 juga bertanding dengan setiap tim yang lain. Kita disuruh menentukan siapakah pemenangnya. Gimana tuh? Dari graf ini kita mulai pemenangnya siapa gitu. Nah, kita bisa bentuk matriks vertex-nya dari graf berarah ini, seperti ini. Ini tidak ada masalah ya untuk matriks vertex ya.
Ini matriks vertex itu, ini kan hanya satu ya. Jadi P1 ke P2 itu ya bernilai 1 gitu ya. Oke, di sini. Oke, 1 ke 2. Kemudian nanti di sini kita dapat matriks M dengan kita jumlahkan dengan matriks M kuadrat. Matriks M kita jumlahkan dengan matriks M kuadrat. Dapatlah ini. Nah, jumlah, kita melihat jumlahnya. Jumlah pada baris pertama ini berapa? Jumlahnya? 4. Jumlah baris kedua? 9. 9. Jumlah matriks baris ketiga? 2. 2 ya. Kemudian ini 4, kemudian yang ini adalah 7 ya. 7 ini ya. Ya udah, berarti juaranya. Ini adalah jumlah total ya. Jadi kekuatan, ini adalah kekuatan satu vertex. Jadi kalau misalnya kita di kasus yang ini, berarti kekuatan dari P1 itu adalah 4, kekuatan dari P2 itu adalah 9, kekuatan P3 adalah 2, kekuatan P4 adalah 4, dan kekuatan P5 itu adalah 7. Akibatnya bagaimana? Akibatnya ya udah, peringkat pertamanya P2, peringkat keduanya P5, peringkat ketiganya P1 dan P4. P1 dan P4 itu punya kekuatan yang sama ya tadi ya. Ya, masing-masing 4. Oke. Nanti yang peringkat kelima, peringkat keempat. Peringkat terakhir ya, oke, adalah P3 dengan nilai kekuatan 2. Oke, demikian untuk materinya pada hari ini. Masih ada waktu 10 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi tapi berdasarkan diskusi kita tadi ternyata banyak sekali yang bisa dijadikan proyek ya. Jadi contohnya tadi Pak Fandi begitu ya. Walaupun nanti proyeknya ini akan saya mintakan ke dosennya masing-masing gitu ya untuk yang graf ini, tetapi apabila Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian bisa menawarkan proyek terkait dengan ini ya boleh saja, nanti kita akan bentukkan timnya. Jadi akan saya sediakan untuk yang ingin menawarkan proyek. Jadi saya punya masalah ini begitu. Tetapi kompatibilitasnya juga harus ini ya. Untuk mendapatkan M2 yang mana ya, Bu? Ini M kuadrat. M2 yang depan, Bu. Yang depan. Yang mana ya? Yang depannya lagi. Ini. Depannya lagi. Yang 2 tahap itu, Bu. 2 tahap, 3 tahap. Yang 2 tahap. Ngikut contohnya. Yang mana ya? Yang ini apa? Maksudnya bahasan apa? Klik, depan lagi. Oh, klik. Oh, oke, ya. klik. Yang depannya apa ya? Bukan sebelum S. Ini. Sebelumnya. Sebelumnya. Saya tadi kelewat sedikit. Sebelumnya. Iya, yang hubungan 2 tahap. Ini. Nah, M2 itu dapatnya dari contoh itu gimana? Oh, dari contoh ini. Oh, ini kita menghitung graf M-nya. Matriks M-nya, Ibu. Ini dikuadratkan. Jadi matriks M kuadrat itu adalah matriks M yang dikalikan dengan dirinya sendiri. Ini. M pangkat 3 itu kita mendapatkan ini jadi M kuadrat. Berarti M dikalikan dengan dirinya sendiri. Iya, berarti ini kita kalikan lagi. Enggak dari gambar ini. Nah, jadi ini. Iya. Ya baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi ini dikuadratkan, jadi matriksnya dikuadratkan. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara menuangkan graf ke matriks ya, Bu? Oke. Bagaimana cara menuangkan graf ke matriks? Itu Putri. Matriksnya mau matriks apa dulu, Putri? Jadi tergantung matriksnya. Kalau matriks yang S untuk cari klik, itu kan kita cari yang 2 arah ya, baru dia bernilai 1. Kalau matriks yang vertex yang biasa, itu yang penting ada jarak dari P1 ke P2, gitu aja. Jadi nilainya 1. Oke, kita lihat yang raise hand dulu ya. Anzar, Sakit. Silakan. Ya, Bu, terima kasih. Isi pertanyaan Bu saya sebenarnya masih bingung di bagian klik ya. Mungkin di slide yang kedua. Klik. Ini. Ke halaman 22. Ya. Nah ya, saya masih bingung kan di situ
salah satu kliknya kan ada himpunan P1, P2, P3, P4, lalu ada P3, P4, P6. Nah, yang saya bingung itu apakah misalnya himpunan P1, P4, P1, P3, P4, P6 juga termasuk? Kalau enggak, kenapa gitu? P1, P3, P4, P6. Ya. Oke, P1. Oke, terima kasih Bapak ya, Bapak Anzar ya. P1, P3, P4, P6. P1, P4, P3, P6. Oke, kita nggak ada sisi dari P1 ke P6, Pak, begitu. Jawabannya. Kan kalau misalnya gini ya, jadi kita kembali pada definisi yang ini. Untuk setiap PI, PJ berlaku, ini ada sisi dua arah antara PI dengan PJ. Berarti kalau misalnya ada P1, P3, P4, P6, berarti kita harus ada P1 ke P6 langsung. Nggak boleh dua tahap ya, langsung. Ke P6-nya nggak ada. Seperti itu, Pak. Oh ya, baik. Ya. Sedangkan kalau yang ini kan aman. P3, P4 mau dari P3, P6 aman. Bisa. P4, P6 ada. P3, P6 ada. Ini juga P1, P2, P3, P4 juga ada. P2, P3 aman. Ya, makanya itu tadi yang disampaikan Bu Kori bahwa ini adalah graf lengkap ya. Graf lengkap dengan sisinya dua arah. Oke, silakan Mas Jak. Bu, berarti kalau P3, P5, P6 juga boleh? Berarti kalau P3, P5, P6 juga boleh? P3. P dengan siapa? P5? P3, P5, P6. Oh, nggak bisa, karena kenapa? Oh, karena satu arah ya itu ya? Arah. 3 ke P5. Oh, iya. Ya, berarti ya. Berarti kalau Nggak bisa. Berarti P3, P4 bisa malah. P4 gitu ya? Bisa. Tapi ini kan kita ngambil yang lebih besar lagi himpunannya. Oh, besar kan gabungannya P1, P2, P3, P4. Kita nambah lagi kan, kita nambahkan sebesar mungkin. Coba lihat di sini. Oh ya. Kita lihat dari definisi klik mana tadi? Definisi klik ya. Salah. Nah ini, subhimpunan dibuat sebesar mungkin ya, untuk Dona ya. Jadi kalau seperti ini bisa P2, P3, P4 bisa, tetapi bisa kita tambahkan dengan P1. Atau sebaliknya, P1, P2, P4 juga bisa, memang bisa. Tapi kan lebih besar lagi P, jadi kita nambahin sebanyak mungkin gitu ya. Sedangkan kalau yang dengan P6 ini udah nggak bisa ditambahin lagi, nggak ada lagi. Kita tambahkan P2 nggak bisa. P6 dengan P2-nya nggak ada. Demikian ya, seperti itu ya. Iya. Oke, silakan Mas Zaki. Oke, terima kasih buat atas kesempatannya. Mau bertanya nih, di beberapa graf yang waktu itu pernah saya temukan, misalkan dari P1 ke P2 gitu ya, dalam graf berarah, mungkin misalkan contohnya itu ada salah dua dari titiknya tuh P1 P2, untuk sisinya tuh ada dua gitu Bu. Jadi misalkan dari P1 ke P2, dua-duanya tuh tapi ngarah ke P2. Itu kalau misalkan dibentuk ke matriks vertex itu ditulisnya tetap satu atau bagaimana Bu? Oh, yang dimaksud dengan Mas Zaki ini adalah sisi paralel ya mungkin ya? Iya, maksudnya seperti itu. Oke, sisi paralel ya. Oke, ini tergantung pendefinisian. Ini kan bermaksudnya ada ya, ada. Jadi pada kita pendefinisian ini, maksudnya adalah sisi paralel. Berarti kan dari P1 P2 arahnya ke P2 semua, tapi ada dua. Oh, bisa lebih begitu ya. Berarti kan di sini kita bisa melihat lagi M-nya. Jadi pendefinisian M di sini adalah, oke, lihat di sini untuk M. Jika ada, kalaupun lebih dari, ya itu berarti kan kita akan punya matriks vertex ya. Untuk matriks vertex yang ini ya. Untuk matriks vertex yang apabila kita mendefinisikan yang lain lagi, misalnya matriks yang lain, itu bisa kita definisikan misalnya jumlah, jadi untuk entry-entry dari suatu matriks yang kita definisikan, itu tergantung kita mau mendefinisikan apa. Dari pertanyaan Mas Zaki tadi, untuk yang ini cukup ditulis satu. Berapapun jumlahnya garis atau sisi dari P1 ke PJ. Tetapi saya bisa mendefinisikan yang lain. Misalnya matriks B. Matriks B yang saya notasikan adalah MIJ sama dengan misalnya K. Dengan K itu adalah jumlah sisi dari PI ke PJ. Oke, seperti itu. Bagaimana Mas? Maksudnya? Oke, jadi tergantung dari definisi yang kita buat. Iya, tergantung dari definisinya.
Jadi kalau kita mau melihat apa nih? Kita mau melihat misalnya mau melihat untuk sisi paralelnya, ya boleh saja kita mendefinisikan matriks yang lain. Tergantung nanti kegunaannya untuk apa. Ya, atau bisa juga tadi yang saya katakan, saya ingin melihat bobotnya. Kalau tadi kan belum ada bobot ya, atau bobot itu adalah tergantung misalnya biaya ya. Jadi kalau misalkan kita itu mau melakukan suatu perjalanan penerbangan, itu kan kita melihat biaya yang semurah mungkin, misalkan seperti itu. Kita mau memperhatikan juga bobotnya. Nah, bobotnya itu akan kita pertimbangkan sehingga nanti kita masukkan ke dalam entry matrix. Ya, itu terserah. Maksudnya bisa saja gitu ya. Jadi ini bukan satu-satunya cara kita satu-satunya cara kita mendefinisikan harus M atau harus klik, harus S gitu, enggak. Ya, jadi tergantung. Bisa dengan pembobotan, bisa dengan jumlah yang paralel, atau kita mau yang satu itu apabila kalau misalnya kita nanti libatkan loop begitu. Ya, macam-macam boleh. Tergantung nanti kegunaannya untuk apa. Yang kita pelajari di sini ya untuk yang matriks kekuatan tadi ya, untuk yang dominan yang mana, kemudian untuk mencari klik gitu. Ya, dan mencari apa tadi hubungan 1 tahap, 2 tahap sampai R tahap. Ya, untuk yang lain ini masih ya namanya kan pengembangan penelitian. Hal ini masih bisa dikembangkan lagi untuk yang kasus-kasus yang lain yang lebih kompleks. Gitu. Oke, ini kayaknya udah. Ibu Fitri, ya, silakan. Mau tanya yang ini Bu, yang contoh bisbol tadi, yang bagian terakhir yang setelah klik. Oke, ya. Yang bisbol. Mana ya? Bagian terakhir kayak setelah klik. Oke, yang ini ya kayaknya tadi ya. Iya, saya bingung ini kan P1 ke P2. Lihat arahnya ya Bu ya. Jadi P1 itu kemana ke P2? Iya. Iya. Kalau 1, 2 kan di sini. Yang ini. Berarti ini ini perfect gitu ya. Yang biasa aja gitu ya. Yang biasa aja. Kan balik lagi ke sana ya. Kan ini ya balik ke sini ya. Dona ya, matriks. Iya ya. Oke. Iya. Tadi belum nggak melihat arah, kiranya P1 bisa ke 2, 3, 4, 5 kok. Ini satu-satunya di 3, 4 aja. Ya udah. Iya, makasih, kita Bu. melihat arahnya, bukan berarti ada sisi aja ya. Berarti kita memperhatikan arah. Iya, ya. Jadi dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan, saya rasa ini bisa cukup menarik mungkin ya, bahkan untuk penelitian mungkin ya. Jadi tadi Pak Fandi tadi yang saya masih bisa didiskusikan nanti terkait dengan yang multi layer tadi ya. Bagaimana kita membentuk grafnya, bagaimana kita membentuk matriks atas graf yang kita bentuk, kemudian tadi Mas Zaki bisa bagaimana kalau sisi paralel begitu ya, bagaimana juga kalau melibatkan loop, itu masih bisa banyak begitu ya, tergantung nanti mau apa pentingannya pembentukan graf ini. Oke, mungkin karena sudah jam 9.40, maka kita cukupkan kuliahnya sampai hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan ternyata bisa dilihat ya, hanya dari matriks loh ini ya. Dari matriks yang kemarin, gampang nih matriks cuma seperti ini doang. Ternyata bisa kita terapkan ke teori graf menjadi seperti itu ya. Cukup berguna ya. Cukup berguna dan tidak menutup kemungkinan untuk penerapan ke yang lainnya. Oke, mungkin saya kayaknya ada di share ini ya, ada di share link apa itu tadi? Link absen. Oke. Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian yang belum absen silakan diisi dulu form yang tadi. Ya, screenshotnya masih sempat nih. Jadi nanti ini sudah saya lupa screenshot, lupa absen gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Untuk pengumumannya nanti siang kuliahnya dengan Ibu Ida, materinya metode ekonomi Leontief, itu akan dimulai pada pukul 2 siang. Menurut KBBI absen sama dengan bolos. Ya benar sih absen. Absensi ya. Oke, kehadiran ya, link kehadiran. Oke, terima kasih Presensi. ya. Presensi. Ya, baik. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata, mungkin juga ada penjelasan saya yang kurang masih kurang begitu ya. Jadi nanti mungkin bisa ya ini ya. Ternyata terlihat sekali gitu ya, banyak sekali proyek penelitian yang bisa dikaji gitu ya dari sini. Nanti untuk tugas Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian di akhir kuliahan kita untuk nilai UAS. Saya ingatkan juga untuk UTS-nya yang akan berlangsung pada hari Sabtu. Ya.
baru pertemuan ketiga udah mikirin UTS gitu ya. Ya ini saya mengingatkan saja supaya nggak kaget, nanti pertemuan keberapa juga tolong diingatkan, nanti ada UTS begitu ya. Dan ada UAS-nya, mau nanti dipersiapkan, nanti akan kami bagi untuk kelompoknya. Deg-degan UTS-nya seperti apa ya? Nggak usah deg-degan, asal rajin ikut, kemudian bisa memahami materi yang diberikan, aman UTS sih ya. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.